warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama si Gundul. Ya sekarang eh, aku lagi di rumah dan sekarang itu hari apa sih? Sekarang itu hari Sabtu tanggal 14 Maret ya. Ya, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 tentunya. Dan ini lanjutin videoku yang terakhir yang waktu aku preliminary education atau PAP-an ya. Dan alhamdulillah hari ini dari kemarin-kemarin pas aku ngecek website tentang pengajuan visa yang waktu di PAP-an itu akhirnya udah keluar dan alhamdulillah banget itu visanya udah di approve, alhamdulillah. Dan tinggal nunggu jadwal keberangkatan. Dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman yang masih suka nonton, terus juga doain semoga lancar, semoga cepat berangkat, semoga ini banyak banget dia ada di komen Facebook, di YouTube, di Instagram juga DM semangat, selamat mas, selamat bang, pokoknya banyak lah, terima kasih banget. Padahal teman-teman juga nggak tahu aku dan aku juga nggak tahu teman-teman, tapi mau mendoakan gitu, terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang lagi persiapan buat buat ujian, semoga lancar karena di tahun ini tuh udah mulai ya hujannya. Dan ada juga beberapa teman-teman yang suka komen dan suka nge-DM itu sekarang lagi ikut mau ujian. Semoga teman-teman bisa lulus juga di ujiannya, terus lancar juga ke depannya, amin ya. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman yang suka ngedoain saya dan masih terus ngikutin video-video saya. Aku terima kasih banget, terutama buat keluarga, ibu, bapak, adekku ya. Pokoknya terima kasih semuanya. Dan seorang yang spesial juga terima kasih. Sampai ke tahap ini tuh panjang banget ceritanya. Jadi aku mulai dari tahun 2018 bulan 10 waktu itu masuk ke LPK sampai akhirnya selesai di LPK itu tahun 2019 dan selesai ujian itu di tahun 2019 pas bulan 10. Jadi itu udah 1 tahun ya. 1 tahun itu dari pas aku masuk sampai ke lulus ujian skill. Jadi untuk tahap belajarnya sih paling kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulan lah. Itu tahap belajarnya yang intens gitu, dari yang dasar sampai yang ke materi bab. Nah itu paling cuman sekitar 6 bulanan atau 7 bulanan gitu. Terus yang lama itu nunggu jadwal ujian, nunggu jadwal kelulusan, terus nunggu SLC atau kontrak. Nah itu yang lumayan lama gitu. Dan terus banyak juga sih teman-teman yang bilang, bang kalau ke Korea biayanya berapa? Nah jadi gini teman-teman, kalau menurut aku pribadi ya, semua itu kan berbeda ya. Dari LPK juga tentunya berbeda, terus dari segi pengeluaran juga pasti berbeda lah, karena setiap kebutuhan setiap orang tuh pasti berbeda-beda, karena nggak semua orang juga belajarnya atau kegiatannya tuh sama gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau untuk biaya, nah kalau biaya aku sendiri ya mungkin sampai di tahap ini tuh kurang lebih 30-an lah, bisa maju bisa juga mundur, pokoknya sekitar 30-an di tahap sekarang ini, di tahap mau berangkat ini. Dan nanti aku masih harus nyiapin duit sekitar 15 lagi, bukan 15.000 ya, tapi 15 juta ya. Dari 30 juta
tambah mau persiapan lagi 15. Ya mungkin total sekitar 45 sampai 50 lah kemungkinan, karena kan apa ya, kita nggak dirinci semuanya gitu, kayak biaya transportasi buat bolak-balik ngurus ini itu, terus apa segala macam, pokoknya sekitar 45 atau 50-an lah. Dan insya Allah dari dana yang sekian kita keluarkan itu, nantinya kalau kita benar kerjanya di sana, terus ya kita bisa hemat, bisa mengatur keuangan, nah insya Allah nanti bakalan cepet baliknya kok gitu, dan malah bisa lebih gitu loh dari itu, bisa lebih dari apa yang kita keluarkan. Nah makanya buat teman-teman, aku nggak matokin sih kalian harus ke LPK ini atau ke LPK ini, enggak. Jadi itu semua balik lagi ke teman-temannya sih. Jadi kalau teman-teman ada di daerah mana gitu, cari aja yang terdekat tapi juga yang bagus gitu, gak usahlah jauh-jauh kemana-mana, karena juga gimana ya, balik lagi ke teman-temannya gitu. Percuma teman-teman semua lari ke LPK yang bagus tapi semangat buat belajarnya atau semangat buat ngeraih apa yang teman-teman mau tuh kurang gitu, itu percuma aja. Jadi mending tekadkan dulu niatnya, kalau udah bener-bener kuat gitu, nah baru teman-teman semua pilih LPK yang bagus. Terus apakah LPK itu wajib buat ke Korea? Kalau menurut aku sih enggak. Itu enggak, bukan hal yang wajib buat ke LPK, karena tanpa ke LPK pun kalau teman-teman bisa gitu, kalau seumpamanya belajar gitu ya, belajar mandiri atau mungkin bisa lihat di internet, di YouTube, di mana, terus teman-teman iseng-iseng buat ikutan ujian, kayak seumpama contoh tahun ini teman-teman ikut nih ujian, nah terus gagal tahun ini, ya wajar aja, karena kan belajar mandiri itu nggak ada yang ngebimbing buat latihan soal lah apalah segala macem gitu kan. Jadi wajar-wajar aja, sah-sah aja. Nah itu bisa jadi pelajaran atau bisa jadi apa ya, pengalaman buat di tahun depan gitu. Tapi kalau seumpamanya teman-teman pengen bener-bener, aku pengen bener-bener bisa berangkat gitu, aku pengen belajar di LPK, ya itu lebih bagus, berarti teman-teman udah niat. Dan kalau udah kayak gitu, salah satu cara buat teman-teman sukses itu balik lagi, setiap kalau lagi malas gitu ya, kalau lagi ini, balik lagi ke niat awal. Apa sih teman-teman niat awalnya ke LPK itu, terus tujuannya apa sih gitu. Nah jadi jangan sampai udah pergi ke LPK tapi belajarnya males-malesan gitu, karena ada sebagian orang itu yang ya sebenarnya niatnya udah kuat gitu, tapi udah nyampe sana karena di sana banyak orang dan sifat orang juga beda-beda gitu ya. Dan ada sebagian orang yang emang apa ya, menurut aku kayak niat nggak niat gitu, mereka berangkat ke sana tuh niat nggak niat ke LPK itu buat belajar, buat serius ke ini, dan teman-teman ke bawah arus tuh ke situ. Nah udah, karena ya ada juga lah beberapa temanku yang kayak gitu, udah nyampe LPK ternyata nyampe sana ya ke bawah arus, padahal sebenarnya kalau menurut aku dia itu bisa. Karena kan kalau LPK itu kalau ke Korea itu kita harus ada hafalan kosakata, terus ada ini segala macam, dan dari awal dia itu udah bagus gitu, tapi akhirnya karena terbawa arus jadi ya dia gagal. Nah semoga teman-teman yang ada niatan buat kayak gitu terus gitu ya, maksudnya jangan sampai ke bawah arus dan bener-bener belajarnya gitu, fokusin aja, selama nggak lama kok, paling lama tuh 1 tahun gitu, 1 tahun aja, 1 tahun teman-teman bener-bener fokus belajar, udah gak usah pedulin yang lain, itu aja, fokus aja. Kalau seumpamanya teman-teman hobi game atau apa segala macam, kalau bisa itu tinggalin aja dulu. Nah waktu yang sisa itu bisa buat teman-teman gunain semaksimal mungkin buat belajar gitu loh. Jadi jangan sampai pas di saat ujian keluar terus teman-teman tabungan kosakatanya masih kurang, terus pola kalimatnya, terus
ya segala macam yang diperlukan justru kurang karena lebih banyak waktu untuk bermain gitu kan, bermain game, terus bermain ya sama teman-teman apa segala macam. Kalau olahraga itu bagus. Nah, kalau bisa waktu yang senggang itu lebih baik digunain buat olahraga karena selain juga kita harus bisa mengisi soal, kita juga harus kuat di fisik. Nah, kemarin itu banyak teman-teman aku yang gagal di fisik. Karena apa? Ya karena persiapan fisiknya masih kurang gitu. Ya terus terang aja aku juga kemarin tuh nggak bagus-bagus banget. Karena mungkin faktor keberuntungan dan ya ada usaha juga gitu loh. Jadi ya alhamdulillah jadinya. Nah kalau bisa dari sekarang fisik itu emang harus dilatih gitu ya. Terutama di tangan, terus di punggung. Nah itu nanti bakal jadi nilai yang ini juga. Nah terus aku sih sebenarnya pengen ngasih apa sih, ngasih masukan ya buat teman-teman yang, dan ini tuh menurut aku sih penting banget sebelum teman-teman itu memutuskan buat ke LPK. Eh, Kalau teman-teman pengen ke LPK atau pengen ke Korea, coba teman-teman tolong periksain teman-teman dulu ke rumah sakit yang emang di situ menyediakan tes buta warna, atau juga bisa ke kayak apa ya, biasanya kalau kita buat SIM juga suka ada kan ya, nah, tes buta warna gitu ya, pokoknya tes aja dulu buta warna. Atau bisa juga teman-teman ngetes di apa, di internet gitu, lewat internet, lewat YouTube, bisa tebak angka, bisa apa gitu. Nah pastikan itu semuanya aman. Kalau itu semua aman, teman-teman silakan daftar. Atau teman-teman juga periksakan diri kesehatan, atau kayak yang bisa menular gitu penyakitnya, atau yang berat gitu. Nah itu periksain dulu. Jadi jangan sampai di saat teman-teman udah jauh melangkah gitu, akhirnya harus pupus karena sebelumnya teman-teman gak periksain diri gitu. Gak apa-apa, jadi dari awal tuh kita udah tahu gitu, oh kita itu udah gak bisa, ya udah. Jadi emang mungkin rezekinya bukan ke Korea atau kemana gitu, mungkin bisa di tempat lain atau apa gitu kan. Nah itu saran aku sih, yang penting itu periksain diri dulu. Karena aku juga baru tahu setelah mau ujian gitu. Ya walaupun aku nggak buta warna, cuman kan karena kita nggak tahu, daripada nanti sampai udah jauh melangkah, udah banyak uang yang kita keluarkan, terus waktu yang kita buang, terus pemikiran kosakata apa segala macam, akhirnya harus fokus cuman karena kita nggak, dari awal kita nggak meriksain diri dulu gitu kan. Jadi itu sih saran aku. Terus juga apa ya, pokoknya jangan pesimis ya, jangan pesimis. Kalau kita punya niat, apalagi niatnya itu kita buat ngebantu orang tua atau emang buat diri kita pribadi juga nggak masalah ya. Kayak kita pengen punya target di usia sekian itu kita udah pensiun dini gitu, kita udah tinggal nikmatin hasil, itu bagus juga. Jangan sampai kita di masa muda kita foya-foya, kita hura-hura senang sana sini segala macam, di saat tua kita harus kerja keras karena kelalaian kita di masa muda gitu. Gak apa-apa masa muda kita terbuang, gak apa-apa. Masa muda itu pasti apa sih, lagi senang-senangnya bermain gitu ya. Cuman kadang suka kebablasan karena keasikan main, akhirnya di saat kita udah beranjak dewasa dan kita seharusnya udah istirahatin badan apa segala macam, tenaga juga udah mulai nggak seaktif dulu, akhirnya kita harus bekerja keras. Nah itu juga termasuk yang aku ini sih, maksudnya ya lumayan sedikit menyesal gitu, kenapa masa muda yang kemarin-kemarin, masa remaja aku tuh nggak di kegiatan positif aja gitu, kayak kerja atau langsung daftar ke Korea. Mungkin pas waktu di saat itu ke Korea itu masih gampang ya, masih gampang, nggak sesulit sekarang. Ujian juga nggak harus 2 kali, terus ya banyak lah yang ribet kalau sekarang gitu kan. Nah buat teman-teman yang apalagi baru lulus SMA, karena banyak juga kemarin yang lulus SMA dan masuk gitu terus lulus, apalagi udah berangkat ke Korea, wah
itu bener-bener sih, apalagi kalau di sananya dia bener gitu kan, bisa mengelola uangnya dengan baik. Wah, dia pokoknya masa tuanya tuh cerah gitu kan, otomatis juga membahagiakan orang tuanya, terus ya hidupnya lebih baik lah istilahnya. Nah, buat teman-teman semua, ya itulah, jangan sampai menyesal gitu kan, udah banyak contohnya. Jadi mulai sekarang ayo kita berubah gitu kan. Oke, back to uh, permasalahan paspor atau visa yang aku udah di approve, dan sekarang aku tinggal nunggu jadwal tanggal keberangkatan. Mudah-mudahan juga lancar, mudah-mudahan gak ada halangan apapun. Dan buat teman-teman yang lagi ujian, lagi menghadapi mau ujian ya, karena belum dimulai kayaknya, tapi di bulan ini udah ada sih, udah mulai tanggalnya udah mulai keluar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam ujiannya terus, dan alhamdulillah sih tahun ini juga CBT ya, jadi alhamdulillah. Kalau menurut aku sih kalau CBT enak daripada PBT, pasti bakal ribet. Mudah-mudahan teman-teman lulus, khususnya teman-temanku yang ada di Shaolina, terus juga teman-teman yang sedang win SLC atau kontraknya, semoga cepat diturunkan biar kita nanti bisa bareng-bareng kumpul di sana. Dan oke teman-teman, itulah tadi sekilas penjelasan yang mungkin bisa ngebantu juga buat teman-teman semua yang suka nonton videoku, yang suka minta saran. Kalau aku bisa, insya Allah aku bakalan jawab sarannya. Yang pertama tadi masalah visa aku, terus yang kedua masalah biaya tadi ya, berapa biaya yang udah aku keluarin, terus yang ketiga juga persiapan kalau pengen ke LPK atau pengen ke Korea, periksain diri dulu gitu ya. Yang ketiga, tetap semangat, tetap optimis, jangan pesimis. Karena kalau kita pesimis, ya lakuin apapun setengah-setengah, nggak full. Kalau optimis, walaupun kita nggak tahu hasilnya, kita tetap bersemangat gitu kan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton videonya, terima kasih yang udah setia ngikutin perjalanan aku selama setahun setengah ini. Terima kasih banget. Semoga nanti kita ketemu di Korea ya. Oke, saya si Gundul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.